Ada Ustaz, bentar. Oke. Sekarang yang ini kayaknya udah ya. Nah ini sekarang ya, Fa in kunta aliman ya. Oke, baik. Siapa yang mau baca? Silakan. Ya udah, saya dulu Ustaz. Ya boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunta aliman fa 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 Fa'adabul. fa adabul alim tis'ata asyara ihtimalu waluzumul hilmi wal julusu bil haibati ala samtil waqari ma'a itraqir ra'si wa tarkut takabburi ala jami'il ibadi illa ala zalamati zajran lahum anil zulm wa itharut tawadu'i fil mahafili wal majalisi wa tarkul hazli wad da'abati war rizqu bit ta'allumi wat ta'ani bil muta'ajrifi wa islahul balidi bi husnil irsyadi wa tarkul hardi alaihi wa watarkal anafati min qawli la adri wa sarful mih wa sarful himmati ilasa ili wa tafahumu su'alihi wa qabulul hujjati wal inkiyadu lil haqqi birruju'i ilaihi indal hafwati wa man'ul muta'allimi an kulli ilmin yadurruhu wa zajruhu an ayyurida bil ilmin nafi'i ghaira wajhillahi ta'ala wa saddul muta'allimi an yashtaghila bi fardil kifayati qoblal faraghi min fardil aini wa fardu ainihi islahu dhali Zahirihi. is- islahu zahirihi wa batinihi bittaqwa wa muakhazatu nafsihi awalan bittaqwa liyaqtadiyal muta'allimu awalan bi'amalihi wa yastafidu thaniyan min aqwalihi wa in kunta muta'alliman fa adabul muta'allimi ma'al alimi ayyabda'ahu bittahiyyati wassalami wa an yuqallila baina yadayhil kalama wa la yatakallama ma lam yas'alhu astazu Terus. wala Wala. yas'alu awalang malam yasta'zin wala yaqulu fi mu'aradati qawlihi qala fulanun bi khilafi ma qulta wala yushiru alaihi bi khilafi ra'yihi fayara annahu a'lamu bisawabi min ustadhihi wala yushawiru jalisahu fi majlisi wala yatafitu ila jawanibi bal yajlisu mutriqan sakinan muta'addina ka'annahu fi shalah wala turu alaihi inda malalihi wa idza qama ma'ahu wala yatsba'uhu bikalamihi wa su'alihi wala yas'aluhu fi
tariqihi ila ayablugha ila manzili wala yuti'udunna bihi fi a'alin dhahiruha munkaratun indahu fahuwa a'lamu bi asrari wal yadhkur inda dhalika qawla Musa lil Khadiri alaihi mussalamu akharaqha litughriq ahlaha laqad ji'ta syai'an imran wa qawluhu mukhti'an fi inkarihi i'timadan ala dhahiri wa in kana laka walidani fa adabul wala'i ma'al walidaini Cukup ayasma'a dah. kalah Cukup segitu aja. eh Cukup ya, segitu aja deh. Wa in kana nanti insyaallah berikutnya ya. Ya kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin وإلهام الملائكة المقربين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال وإن كنت عالما, dan jika engkau seorang alim, seorang yang berilmu, ya buat kita nih yang jadi guru atau jadi dosen ya di kampus ini, sebagian teman-teman ada yang jadi dosen juga ya, insya Allah ini bisa jadi panduan kita juga, cukup relevan lah meskipun sudah lama disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ya. Jadi kalau kita orang berilmu ada adab-adabnya, jadi bukan hanya sekedar kita bisa mengajar, bukan hanya sekedar kita tahu wawasan yang luas, tapi juga ada adab yang harus kita jaga. Ya, fa'adabul alim, maka adab-adab orang yang berilmu itu ada di sini disebutkan tis'ata asyar. Ada 19 gitu ya. Tapi singkat-singkat ya. Kalau di Ihya itu lebih lebih panjang yang Ghazali jelaskan. Apa yang pertama? Al-ihtimal. Yang pertama ihtimal. Ihtimal itu dia siap menanggung beban. Sabar. Ihtimal itu boleh dibilang juga sabar. Kenapa? Karena kita yang namanya jadi guru itu menghadapi murid macam-macam ya, menghadapi murid macam-macam, ada yang cepat nangkepnya, ada yang lambat nangkepnya, mungkin begitu kan, ada yang males ya, macam-macam deh tuh ya. Kalau di pesantren ada yang nangis, ada yang homesick, ada yang pengen pulang dan macam-macam. Jadi memang harus ihtimal, harus siap menanggung itu semua. Jadi jangan sampai kita berpikir enak-enak aja, enggak, semuanya ada apa namanya, ada eh, hal yang harus ditanggung oleh kita gitu. Ketika kita udah memilih jalan jadi guru, jadi orang berilmu, maka kita harus siap menanggung semua ujian-ujian itu. Karena para guru, para orang yang berilmu itu adalah pelanjut tugas Nabi kan. Al ulama warathatul anbiya. Ya, kata Nabi, para ulama itu adalah pelanjut risalah kenabian. Ya, kalau Nabi dapat ilmu, maka ulama dapat ilmu. Kalau Nabi dulu diuji, maka ulama juga diuji. Ya, meskipun ujian para ulama tidak seperti ujian Nabi, ya, ujian Nabi lebih berat lagi. Tapi kita harus siap menanggung itu semua. Ya, ketemu orang macam-macam ya. Para nabi juga gitu, ya, mengajak orang nggak gampang, gitu ya. Jadi ihtimal, sabar, ya, siap menanggung berbagai ujian, ya. Waluzumul hilmi, luzumul hilmi itu lapang dada. Kalau di sini diartikan selalu santun ya. Hilm itu sebenarnya lebih kepada legowo, ya. Jadi nggak cepet ngambek, ya, nggak cepet apa, emosian gitu ya. Pokoknya artinya tuh lapang gitu. Ya, dengan segala yang dihadapi. Yang ketiga, wal julus bil haibati ala samtil waqar. Yang ketiga, duduk dengan penuh wibawa
ya, dengan sifat yang tenang. Ya, jadi maksudnya duduknya jangan asal-asalan. Ya, ketika kita mengajar, ya kita duduk dengan baik, ambil posisi terbaik. Ya, makanya kalau guru-guru dulu, para ulama-ulama dulu tuh, ulama-ulama Islam tuh kalau duduk di majelisnya itu penuh wibawa. Dan orang-orang itu segan sekali ngelihat mereka. Imam Ghazali itu di hadapannya ada 300-an murid. Dia duduk di atas kursi besar. Ya, itu mungkin kemudian di di barat ya dikenal dengan chairman. Ya, kalau di Malaysia disebutnya pengerusi. Ya, pengerusi. Ya, jadi kalau dulu ulama ngajar duduknya lebih tinggi. Ya, di atas kursi gitu ya. Wah, orang murid itu di bawah, di lesehan gitu. Jadi dari belakang pun kelihatan. Dan dia sampaikan dengan penuh wibawa. Sehingga nggak apa ya, nggak salah-salan kira-kira gitu. Jadi bil haibah ala samtil waqar. Jadi nggak pecicilan kalau kata orang Betawi itu. Ya, orang berilmu harus punya wibawa. Haibah, haibah tuh jadi bahasa Indonesia tuh hebat. Ya, dari kata haibah. Jadi ketika seorang itu punya ilmu, dia memang harus punya wibawa di hadapan muridnya. Jangan malah apa, menunjukkan sikap-sikap yang tidak pantas. Gitu ya. Makanya kalau kita lihat ada film-film anak sekolahan ya di TV itu sebenarnya kadang-kadang ada adegan-adegan yang melecehkan guru. Dimana kadang-kadang gurunya ditampilkan dengan sosok atau karakter yang dikerjain terus oleh murid-muridnya ya, yang culun gitu. Sebenarnya itu menghina guru. Itu nggak boleh gitu. Guru itu jangan digambarkan seperti itu. Guru itu memang harus punya wibawa di hadapan muridnya, ya. Dan itu bukan sekedar pencitraan, tapi itu memang harus betul-betul menjadi akhlak ya, akhlak dia. Jadi ketika di hadapan muridnya itu punya wibawa. Ini bukan berarti kemudian itu dia harus jauh ya dengan muridnya, enggak. Biasa kita tetap akrab dengan murid-murid kita. Ada wibawa. Ma'a itrokir roksi. Disertai menundukkan kepala. Ya, maksudnya ini gambaran dari fokus juga. Ya. Jadi ketika dia duduk di hadapan muridnya itu, ya nggak celingak-celinguk. Nah, kecuali dia memperhatikan muridnya. Gitu ya. Jadi dia betul-betul wibawa. Jalan pun dia tidak melihat sana sini. Ya, tapi dia fokus. Ya, pandangannya itu fokus kepada ilmu, kepada amal soleh, bukan kepada pandangan macam-macam yang nggak layak untuk dilihat oleh dia. Namanya itroki roksi. Ya, wa tarkut takabburi ala jami'il ibad, dan tidak sombong, tidak takabur kepada seluruh hamba Allah. Ya, illa ala zalamah, kecuali kepada orang-orang yang zalim. Zajran lahum aniz zulmi, sebagai teguran, peringatan, ya, teguran, peringatan kepada mereka atas kezolimannya. Nah, ini yang kemudian dikenal dengan istilah at-takabbur 'alal mutakabbir, ya, sodakoh. Ya. Jadi sifat sombong kepada orang yang sombong itu nilainya sedekah. Jadi ketika dia di hadapan orang-orang yang zalim, di hadapan orang-orang yang tidak baik gitu ya, dia nggak tawadhu. Ya. Dia tunjukkan dirinya kalau dia lebih tinggi. Apalagi ahli ilmu, ya. Kalau menurut pandangan Islam itu ahli ilmu itu di atas penguasa, ya, di atas penguasa. Dia tidak boleh merendahkan dirinya di hadapan penguasa, di hadapan orang kaya, di hadapan orang-orang yang punya jabatan, ya gitu. Nah, tapi kalau seandainya dia mencari dunia dengan ilmunya, itu yang kemudian membuat dia jadi tunduk kepada orang yang bayar dia. Dulu di Yunani kayak begitu. Dulu orang-orang pinternya itu punya ilmu yang namanya ilmu retorika, ya, disusun tuh ilmu retorika oleh mereka. Nah, jadi ya itu kalangan sofis ya, kalangan sofis Yunani itu menyusun ilmu retorika. Kemudian eh, mereka nggak peduli benar salah, yang penting mereka bisa meyakinkan orang lain dan akhirnya orang menganggap itu sebagai satu kebenaran. Nggak penting itu benar atau salah, yang penting mereka dapat keuntungan. Ya, dan kalau orang lain udah menganggap itu benar, ya sudah, dia udah senang tuh. Nah, karena orang-orang sofis itu punya kemampuan yang canggih dalam ilmu retorikanya, itu menarik perhatian orang-orang kaya, pejabat di Yunani waktu itu. Karena mereka rela membayar, ya, membayar orang-orang sofis ini
kalangan sofis untuk mengajarkan ilmu retorika. Kenapa? Supaya orang-orang kaya ini bisa dapat dukungan, dapat simpati, dapat akhirnya nanti dapat jabatan dan sebagainya. Dan mereka akhirnya ajarin, tapi dengan catatan bayarnya mahal. Nah, dulu kayak gitu tuh di Yunani itu. Ya, kalangan sofisnya seperti itu. Kita jangan kayak gitu. Jadi kalau orang yang ahli ilmu di hadapan siapa saja, dia harus menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya, kalimat tuh hak al jihad, ya al jihad al jihadul akbar. Salah satu termasuk jihad yang paling besar itu adalah kalimat tuh hakin inda sultanin jair. Ya, kalimat yang benar disampaikan kepada penguasa yang zalim. Ya, tentu dengan cara yang baik ya, bukan mencaci maki, tapi menyampaikan biasa mengkritik, ya, menyampaikan amanah keilmuan seperti itu. Ya, dia tidak sombong kepada orang lain. Tapi kalau ada yang sombong dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, dengan ketampanannya, kecantikannya, dan sebagainya, itu kita boleh itu, ya, sedekah buat mereka seperti itu. Ini jangan sampai ilmu dan ulama direndahkan oleh mereka. Nah, itu boleh kita menyampaikan kebenaran. Ya, oke kita lanjutkan lagi. Wa itharut tawadhu' fil mahafil wal majalis. Nah, kemudian lebih milih bersikap tawadhu di setiap pertemuan, majelis-majelis ya, di mana banyak orang kumpul, dia nggak mau menonjolkan diri. Biasa-biasa aja. Dikasih duduk di mana aja dia nggak marah. Ya, mau duduk di depan nggak masalah, di belakang juga nggak apa-apa, nggak ngerasa oh saya harus disambut dong. Ya, saya harus diberi posisi yang dikasih kursi yang apa VIP, enggak biasa aja. Ya, karena bukan itu bagi dia yang penting. Ya, bukan ingin menunjukkan dirinya di hadapan orang banyak. Nah, watarkul hazal wadda'abah. Ya, dan tidak banyak bersenda gurau. Maksudnya terlalu sering jangan juga. Ya, bukan nggak boleh bercanda. Eh, humor itu perlu. Ya, seorang guru perlu juga punya sense of humornya. Ya, harus ada juga jiwa apa supaya supaya orang itu tidak jenuh dengan dia. Boleh sekali-sekali dia membuat jamaahnya atau muridnya itu tersenyum, bahkan ketawa itu boleh. Ya, tapi jangan ketawa terus gitu ya. Terus terang saya tidak terlalu suka dengan tidak terlalu suka dan tidak terlalu sepakat dengan ustadz-ustadz yang ceramahnya itu ketawa-tawa aja isinya dari awal sampai akhir. Dan itu kadang yang kita miris itu adalah itulah yang disukai di masyarakat. Ya, di masyarakat itu akhirnya milih ustadz atau kiai yang disebut dai, mubaligh gitu ya, dalam acara-acara itu yang lucu. Ya, kalau nggak lucu nggak mau. Ya, akhirnya tuntunan berubah jadi tontonan. Ya, ustadznya begini, begitu. Cerita-cerita lucu, bahkan kadang-kadang dengan gaya-gaya yang macam-macam. Ya, isinya nggak ada ilmu. Isinya hanya ngelawak aja. Dari mulai salam pembukaan sampai salam penutup, isinya ketawa-tawa aja. Saya termasuk yang tidak suka dengan itu. Meskipun saya kadang suka hadir juga ada acara-acara yang seperti itu. Tapi kalau udah isinya apa yang menyampaikan ceramahnya itu hanya lawak itu, ya saya nggak suka. Saya biasanya pulang. Kenapa? Karena itu tidak mendidik. Ya, jadi penuntut ilmu, orang yang berilmu boleh bercanda, boleh bergurau. Nabi juga pernah bercanda, Nabi pernah bergurau, tapi nggak berlebihan, gitu ya. Jadi jangan sampai turun wibawanya. Ya, karena bercanda terus gitu, nah, jangan. Ada saatnya bercanda, ada saat serius, ada saatnya fokus, ada saatnya kita perlu dihibur sedikit ya, gitu. Warifku bitta'allum, ya. Dan lemah lembut. Ya, sebenarnya bukan bita'allum, lebih tepat bil muta'allim. Jadi dia sangat pelan-pelan, sayang, lemah lembut kepada murid-muridnya. Ya, muridnya yang galak-galak gitu ya. Murid yang galak-galak. Ya, marah boleh sekali-sekali. Kalau terlalu sering bahaya juga tuh. Ya, tapi jangan sampai benci dengan muridnya. Gitu ya. Ya, pelan-pelan. Kadang-kadang ada murid yang lambat nangkap pelajarannya, ya sudah pelan-pelan sah. Ya gitu ya. Lemah lembut. Ada murid yang salah. Iya, lemah lembut. Nabi itu sahabatnya ada yang salah. Ada yang berbuat dosa. Ada yang salah. Nabi tetap refik. Nabi itu punya sifat lembut, sayang. Ya, dikasih tahu ini cara taubatnya begini, diajarin. Yang sholatnya salah, diajarin sama Nabi yang benar. Begitu. Jangan sampai ada hadis Nabi bunyinya kurang lebih maknanya
Jangan sampai kita ucapan kita itu membuat saudara kita menjadi berbuat zolim, ya, kepada dirinya ataupun pada kita. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah, ya nasihat itu bagus. Tapi jangan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada mereka. Dan akhirnya nanti mereka sakit hati sama kita. Ya, sakit hati, mereka akhirnya bukan menerima nasihat dari kita, malah dendam. Ya, malah mereka akan ngelawan. Itu kenapa? Gara-gara kita ngomong yang nggak enak mungkin dengan kita. Kan kita lihat kasus-kasus misalnya banyak. Ada yang kejadian eh, tukang ya, tukang bangunan atau apa gitu di bekerja di satu rumah. Kemudian mungkin ada kerjaannya yang nggak benar, ada yang salah. Kemudian tuan rumahnya bicaranya kasar, ya, ngomongnya dengan kata-kata yang nggak pantas didengar gitu kan. Ya memang salah, tapi dia ngomong berlebihan sehingga akhirnya muncul dendam dari tukang itu. Nah akhirnya terjadi pembunuhan. Gitu juga murid salah, oke salah, perbaiki kesalahannya. Jangan dikata-katain goblok, tolol dan sebagainya. Akhirnya nanti murid itu malah sakit hati. Ya, nah kalau kita apa namanya berlebihan akan seperti itu. Jadi jangan ya. Wa ta'anni bil muta'ajrif, dan pelan-pelan, ya pelan-pelan dengan apa muta'ajrif, ya. Jadi kita jangan jangan buru-buru. Muta'ajrif itu orang yang kalau nanya pun masih masih belum baik. Ya di sini nggak disebutkan. Wa ta'anni, pelan-pelan menghadapi pertanyaan murid yang misalnya salah misalnya gitu ya. Kadang-kadang mungkin dia pengen tahu, ya, tapi dia menyampaikannya belum pas. Atau memang mungkin dia berulang-ulang kali. Udah diterangin masih nanya lagi, masih nanya lagi, masih bingung. Ya udah pelan-pelan tahan nih, ya, pada yang nanya masih belum paham atau masih diulang lagi padahal udah dijelasin tapi masih belum juga nyambung. Ya udah pelan-pelan sabar, ya. Oke, kemudian watarkul hardi alaihi, dan tidak dibentak. Hard, ya. Tarkul hardi alaihi. Jadi jangan kita apa namanya ya dicaci maki, dibentak, ya, akhirnya nanti fokusnya hilang. Jadi kalau kita punya ilmu, ada murid macam-macam tuh. Maaf, wa islahul balid itu dulu ya. Wa islahul balid, dan memperbaiki al balid, murid yang kurang cerdas, ya. Bi husnil irsyad, dengan bimbingan yang baik, ya. Jadi ada murid pelan-pelan dibimbing, pelan-pelan pelan-pelan, ya. Begitu islahul balid, ya. Jadi ya kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid yang sangat lambat sampai akhirnya dia harus menyiapkan waktu untuk remedial, dan setelah diulangi 40 kali, muridnya masih nggak paham-paham juga. Tapi dia sabar, dan alhamdulillahnya muridnya juga nggak apa namanya nggak gengsian ketika dia nggak bisa dan sebagainya, masih tetap mau belajar. Oke. Nah kemudian wa tarkul hardi alaihi, ya, dan tidak emosi, tidak marah kepada dia. Ya, jadi murid jangan dimarah-marahin mulu. Sekali-sekali boleh marah. Kalau dia salah ditegur boleh. Nabi pun pernah marah kepada sahabat, ya, tapi nggak benci. Jadi bukan dicaci maki, bukan dimarah-marahi, bukan di terus-terusan begitu. Bukan. Sekali-sekali oke, boleh kita ingatkan. Kadang mungkin perlu tegas, oke, boleh. Ya. Sekali oke, tapi jangan jangan terus-terusan. Akhirnya overdosis, jadi kebal nanti. Ya. Wa tarkul anafah min qauli la adri, dan tidak gengsi. Ya, seorang yang berilmu tidak gengsi dari mengucapkan saya tidak tahu. Ya, kita dosen, kita guru, ketika ditanya oleh murid dan kebetulan kita memang nggak tahu, ya sudah kita kata, oh maaf saya belum tahu kalau itu ngomong aja, nggak usah gengsi. Kita bilang saya belum pernah dengar, saya belum pernah tahu, saya belum pernah baca, saya belum, nah, macam-macam. Nggak usah kita paksakan. Kalau kita ditanya tentang sesuatu yang kita tidak paham, jangan kita jawab. Akhirnya kita sesat dan orang lain tersesat gara-gara kita. Ya. Imam Malik itu pernah ditanya kurang lebih ya 50 pertanyaan. Yang beliau jawab tuh hanya sekitar 4 atau 5. Sisanya dia jawab la adri, saya nggak tahu, saya nggak tahu. Sudah.
Dan itu tidak menurunkan derajat seorang yang berilmu ketika ditanya dan dia jawab tidak tahu. Biasa saja. Ya, kita jangan semuanya kita jawab seakan-akan kita tahu padahal kita nggak. Tapi kalau kita tahu ya jawab gitu. Kalau kita tahu jawab. Tapi kalau nggak tahu jangan. Atau tunda. Saya belum bisa jawab hari ini. Mudah-mudahan nanti minggu depan saya bisa jawab. Ah, itu lebih bagus daripada dia paksain jawab ternyata salah. Ya. Wasarful himmati ila sa'il, dan kemudian dia fokus memperhatikan orang yang bertanya. Jadi ketika orang bertanya nggak dicuekin tapi diperhatikan. Bahkan kadang dicatat tanyaannya apa gitu. Itu juga ada bagian dari adab. Ya. Watafahum su'ali, dan coba memahami apa pertanyaannya. Apa? Barangkali ada yang kita masih belum paham. Kita minta aja. Sebentar coba bisa diulangi pertanyaannya. Nah gitu aja nggak apa-apa. Atau boleh dijelaskan maksudnya kayak gimana? Konkretnya kayak apa? Kasusnya bagaimana? Dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita tidak salah menjawab. Kadang-kadang ada orang mau nanya, bertanya gitu ya. Tapi penyampaian bahasanya kurang pas. Sehingga perlu kita konfirmasi ulang. Maaf, mungkin begini kali ya maksudnya. Nah gitu aja nggak apa-apa tuh. Tadi yang saya tangkap nih dari pertanyaan saudara atau Anda begini, gini, gini. Benar apa enggak? Kalau benar saya jawab. Kalau salah maksudnya gimana? Boleh dijelasin lagi nggak? Kira-kira gitu. Itu bagian yang penting juga untuk kita perhatikan. Ya. Wa qabulul hujjah wal inqiyad lil haqqi. Menerima hujjah, menerima argumen. Ya, kalau seandainya disampaikan kepada kita dalil argumen yang memang itu benar, kita terima, jangan kita tolak. Wal inqiyad lil haqqi birruju ilaihi indal hafwa. Dan tunduk kepada kebenaran serta mau rujuk ya, kepadanya ketika terjadi kesalahan. Jadi kalau dia ternyata salah, ditegur, diterima. Oh iya, saya salah. Ya benar, yang benar dia. Nah, gitu. Jadi jangan gengsi, jangan merasa guru selalu benar. Ya, guru selalu benar. Nah, murid selalu salah. Tidak begitu. Bisa jadi ketika dia apa menyampaikan ilmu ada yang terluput, ada yang khilaf, ada lupa, bisa jadi. Atau ditegur oleh siapapun, oleh temannya, diingatkan mungkin bagusnya nggak kayak begini, bagusnya seperti ini, diingatkan. Itu rujuk. Ya, karena bagi orang yang berilmu, kebenaran itulah yang dicari. Ya, jadi mereka tidak akan membela dirinya dengan pembenaran-pembenaran. Ya, kalau salah diterima, ya saya salah gitu ya. Dan itu nggak gengsi, nggak menurunkan derajat dia. Kalau yang suka berargumen lain, cari-cari alasan, nah itu nggak benar. Ya, makanya kalau kata Imam Syafi'i ya, kalau nggak salah, al-aqil, ya, orang yang berakal itu idza akhta'a, ya, atau ya, atau apa, idza akhta'a, ya, atau idza eh, apa, kalau pokoknya orang yang berakal itu kalau dia diingatkan, ya, itu ia ta'assaf, dia menyesal, dia dia menerima kritik itu, saran itu, dia minta maaf dan dia revisi, diralat. Tapi kalau wal jahil, nah, orang yang bodoh itu ketika dia diingatkan, dia tafalsaf, gitu. Dia berfalsafah. Maksud berfalsafah itu cari-cari alasan. Nggak begini gini gini. Nah, itu nggak benar ya. Jadi kalau kita salah udah ngaku aja salah. Oh iya saya salah. Yang benar begini. Itu gitu ya. Kan bisa aja kemungkinan itu terjadi. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Wa man'ul muta'allim an kulli ilmin yadurruh. Nah, orang yang berilmu itu harus mencegah muridnya untuk belajar ilmu yang berbahaya. Jangan jangan dibiarkan murid itu belajar ilmu yang nggak benar. Ya, ilmu-ilmu yang haram, ilmu sihir, ilmu astrologi yang meramal-ramal orang begini begini begini. Nah, itu kasih tahu jangan belajar ilmu itu bahaya. Ya. Atau berbahaya itu bukan karena haram secara ilmunya begitu, tapi karena dia belum sampai level itu kan bisa juga, gitu ya. Nah, jadi ini bahaya. Baca buku nggak boleh sembarangan. Bisa jadi gitu. Ini boleh dibaca. Ini jangan dulu. Nanti kalau udah waktunya boleh baca. Jadi itu harus ada apa namanya kontrol ya, pengawasan dari guru. Nggak boleh sembarangan karena nggak semua buku cocok untuk semua orang. Ada buku yang hanya cocok bagi kalangan tertentu saja, yang memang dia sudah paham. Tapi ada yang basic ya sudah baca buku yang dasar-dasar saja. Jangan diberikan buku yang berat-berat. Ya. Waman on muta'allim an kulli ilmin yadur wa zajruhu an ayurida bil ilmin nafi' ghair wajhillahi ta'ala. Dan memperingatkan
ya muridnya itu daripada ya menghendaki dengan ilmu yang manfaat tadi selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, niat ya. Jadi maksudnya ingetin tuh murid jangan sampai dengan ilmunya niatnya bukan karena Allah. Jadi selalu ingatkan apa yang kau cari. Nah, kalau gontor gitu tuh, apa yang kau cari? Kegontor apa yang kau cari. Jadi kita bukan apa namanya? Bukan ingin mendapatkan hal-hal yang sifatnya sementara ya, duniawi. Bukan. Kita karena Allah. Adapun ketika kita sudah mengamalkan ilmu, menyampaikan ilmu, kemudian dapat bagian duniawi, itu adalah karunia Allah. Tapi kita bukan cari itu. Jadi jangan sampai anak-anak itu punya niat yang salah ketika belajar. Harus diingatkan terus. Wasaddul muta'allimi an ayyashtagila bi fardil kifayah qabla al-faragh min fardil ain. Dan menghalangi murid daripada menyibukkan diri dengan ilmu yang fardu kifayah sebelum selesai daripada fardu ainnya. Nah, ini hierarki. Nah, tapi yang dimaksud fardu ain di sini adalah wa fardu ainihi islahu zahirihi wa batinihi bit taqwa. Ya, yang maksudnya fardu ain di sini adalah memperbaiki dirinya zahir dan batin dengan takwa. Nah, jadi ini mungkin dari sini muncul istilah apa? Kata-kata adab sebelum ilmu. Jadi gitu ya, adab maksudnya ya tadi dia nggak perlu belajar banyak-banyak dulu. Yang penting takwanya dulu. Akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Itu dulu tuh yang ditekanin tuh. Ya, akidah itu minimal deh. Akidahnya, ibadahnya, akhlak. Ketika itu sudah ditanam dengan kuat, bagus ya kelihatan ya baru dia mau belajar apa saja boleh. Tapi kalau ini belum, yang fardu ain ini, akidahnya belum benar, fikihnya, syariatnya belum benar, akhlaknya masih rusak, tiba-tiba diajarin ilmu-ilmu yang macam-macam. Akhirnya apa? Jadi sombong. Ya, kalau anak sekarang bilang apa? Star syndrome. Nah, gitu ya. Saya jadi tuh. Kenapa? Karena di hatinya kotor masih. Wow, udah ngerasa bangga, baru belajar, udah ngerasa wah hebat. Nah, itu bahaya. Tapi kalau dia ditanamkan akidah yang benar, ibadahnya, akhlaknya, semakin berilmu, makin baik, dia semakin menunduk kayak padi, nggak sombong. Wa mu'akhadhatu nafsihi awalan bitaqwa. Dan si guru ya, harus menjadikan dirinya contoh ketakwaan itu. Jadi guru itu memang harus jadi teladan, bukan hanya memberi keteladanan. Bukan hanya menunjukkan, tapi dia jadi teladan. Kenapa? Liyaqtadiyal muta'allimu awalan bi'amalihi agar murid mengambil manfaat dari perilakunya wa yastafid agar murid mengikuti dirinya ya dengan amalnya, dengan sikapnya wa yastafidu tsaniyan min aqwali. Kemudian baru dia mengambil manfaat dari ucapannya. Jadi murid itu perlu guru yang benar kenapa? Karena dia perlu mengambil adabnya itu. Kalau gurunya benar, muridnya insya Allah benar. Ya, istilahnya gitu. Tapi kalau gurunya nggak bener, nah murid itu mau ngeliat siapa? Ya, kata muridnya, guru kita aja kayak gitu, perilakunya nggak bener. Gimana kita mau bener? Susah. Makanya guru itu memang harus menjadi contoh. Itu yang paling susah. Bukan hanya memberi contoh. Memberi contoh kita bisa sebutin banyak orang, ceritakan aja. Tapi kitanya itu yang penting. Kalau kita pengen punya murid yang on time, ya kita harus on time. Kalau kita pengen punya murid yang zuhud, ya kita harus zuhud. Kalau kita pengen punya murid yang sabar, ya kita harus sabar. Ya, kalau kita pengen punya murid ikhlas, kita harus ikhlas. Kalau kita pengen punya murid yang apa? Cinta ilmu, ya, maka harus apa? Harus kita cinta ilmu juga tunjukkan ke mereka. Ya, saya pernah ngisi workshop di sekolah Islam di Jakarta, ditanya oleh seorang guru, gimana cara menumbuhkan literasi di kalangan siswa? Saya bilang, gurunya dulu mulai baca. Ya, kalau gurunya nggak pernah baca, males baca, tapi nyuruh murid doang ya nggak bisa. Jadi begitu. Kalau pengen punya murid-murid itu bisa menulis, ya gurunya harus nulis. Tapi kalau gurunya nggak nulis, gimana dia bisa muridnya nulis? Ya, karena nggak ada contoh. Oke, itu beberapa adab terkait dengan guru. Nah, sekarang, wa in kunta muta'alliman. Jika engkau seorang murid, fa'adabul muta'allim ma'al alim, maka adab murid kepada gurunya itu, satu, ayyabdahu bittahiyyati wassalam. Dia lebih dulu mengucapkan penghormatan dan salam. Jadi kalau ketemu ya di jalan di mana gitu ngucapin salam murid dulu tuh bagusnya adabnya jadi murid ngucapin salam kepada gurunya assalamualaikum. Nah itu adabnya begitu.
Ya, tapi kalau gurunya dulu ya nggak apa-apa. Cuma muridnya di situ kehilangan kesempatan. Ya. Kemudian wa ayyuqallila baina yadayhil kalam, dan murid di hadapan gurunya nggak banyak ngomong. Ya, seperlunya saja. Ya. Kenapa? Karena masih murid statusnya gitu. Jadi lebih banyak mendengar itu lebih baik. Kenapa? Supaya dapat manfaat. Bukan berarti nggak boleh ngomong sama sekali. Mengurangi, tidak banyak bicara. Jadi bicara boleh, tapi seperlunya saja. Kenapa? Karena tahap itu dia masih proses belajar. Ketika dia banyak dengar, itu akan dia dapat. Ya. Sesekali pun nanya boleh. Ya. Ya. Wala yatakallama ma lam yas'alhu ustadzuh, dan dia tidak berbicara apa yang eh, ditanya, apa yang dia tidak boleh bicara apa yang tidak ditanya oleh gurunya. Jadi misalnya kita tahu, kita udah belajar, kita paham. Tapi dalam pelajaran yang ditanya oleh gurunya itu adalah teman yang lain, maka dia nggak boleh jawab, dia diem aja. Nah, dia diem, jangan, meskipun dia tahu jangan, kecuali gurunya ngasih kesempatan. Oke, silakan yang mau jawab, jawab. Tapi kalau seandainya dia pengen nyoba si A, coba kamu jawab. Nah, kita tahu, nah, kita diam dulu. Kenapa? Karena guru sedang ingin menguji teman kita yang lain. Tapi kecuali guru udah bilang, udah nggak tahu, oke silakan siapa yang mau jawab, nah kita boleh jawab. Ya, begitu. Walau yas'alu awalan malam yasta'zin, dan tidak bertanya sebelum minta izin. Ya, jadi kalau mau nanya biasa, ya angkat tangan lah kalau sekarang, angkat tangan, minta izin, Pak, Bu, gitu kan, kalau kita gitu. Ustad, ya. Nah, kalau udah izin, oke. Ya, kalau seandainya udah disampaikan, nah, boleh silakan. Nah, ya, sampaikan. Wala yaqulu fi mu'aradati qawlihi qala fulanun bi khilafi ma qulta. Dan tidak mengatakan, ya, tidak mengungkapkan sesuatu yang bertentangan dengan ucapannya, sambil mengatakan fulan punya pendapat berbeda dengan engkau. Jadi kayak ngadu domba antara guru satu dengan yang lainnya. Ya nggak usah gitu. Kita punya guru banyak. Teman-teman juga mungkin ngaji juga di tempat lain kan. Bisa jadi ada pandangan-pandangan saya yang mungkin tidak sama dengan guru yang lain. Atau yang lain juga sama gitu. Sudah. Saya pun punya guru ada banyak. Dan kadang-kadang dalam beberapa hal, yang satu bilang gini, satu bilang gitu. Saya nggak bilang, Ustadz, kata Ustadz Fulan begini. Ya enggak. Saya diem aja dengerin, saya tangkap. Saya coba pelajari, saya cerna dulu. Oh, guru saya yang satu ini ngomong begini, alasannya begini. Yang satu ngomongnya begini, jawabannya alasannya begini nih. Nanti kita perhatikan, nanti kita bisa lihat mana nih kira-kira yang pendapatnya itu lebih lebih tepat menurut kita ya. Tentu dengan ada ilmu lah. Tapi jangan bilang, Ustaz, kata Ustaz ini begini, Ustaz salah dong. Nah, itu namanya apa? Mengadu domba antara guru dengan yang lainnya. Ya. Wala yushiru alaihi bi khilafi ra'yihi, dan tidak menunjukkan ya dia punya pendapat yang berseberangan dengan gurunya. Ya, kenapa? Karena masih belajar gitu ya. Beda kalau dia udah pinter. Ini ngomongnya masih belajar nih murid. Kenapa dia fayaro annahu a'lamu bis-shawab bin ustadhi. Nah, nanti takutnya dia menganggap dirinya lebih tahu yang benar daripada gurunya. Nah, jadi jangan. Boleh nggak sih kita punya pandangan berbeda dengan guru itu? Boleh, bukan nggak boleh. Tapi tunggu waktunya. Ya, jangan kemudian baru belajar udah langsung wah guru kita salah nih. Nah, itu nggak boleh. Ya, jangan-jangan bukan gurunya salah, ya, tapi kita yang belum tahu. Ya, kita baru belajar dikit kan kadang-kadang begitu. Ya, orang baru belajar sedikit, banyak gaya biasanya. Kalau dia belajar lagi, lama-lama dia paham bahwa sementara yang dulu dianggap salah sebenarnya nggak salah. Ya, jadi jangan kita kemudian apa? Jangan kita menentang, ya, pendapat guru langsung nggak sepakat. Nah, kalau seandainya udah sampai level yang memadai, kita punya pandangan yang berbeda dengan guru kita, sah-sah aja. Tidak harus semuanya sama. Ya. Imam eh, Abu Hanifah itu punya murid namanya Abu Yusuf. Ya, itu banyak perbedaan. Bahkan menurut para ulama perbedaannya sampai 2/3 pendapatnya beda. Abu Yusuf itu murid nomor satu Imam Abu Hanifah. Tangan kanannya itu pendapatnya 2/3 beda dengan gurunya. Dan itu nggak ada masalah. Ya, Imam Ahmad bin Hambal itu punya pendapat beda dengan gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Tapi bedanya setelah dia sudah levelnya tepat. Tapi waktu belum memadai, Imam Ahmad bin Hambal itu dia menyebarkan mazhab Syafi'i. Itu juga Imam Syafi'i itu punya pandangan yang kritis terhadap Imam Malik.
Ya, bahkan dia sampai menulis kitab yang berjudul Khilafu Malik. Tapi itu ditulis setelah dia pinter. Dan dia perlu istikharah dulu setahun untuk menulis kitab itu. Dan itu pun setelah Imam Malik wafat. Ya, bukannya ketika Imam Malik masih hidup. Ya, kejadiannya kenapa? Karena ada sebagian murid Imam Malik yang berlebihan mengkultuskan Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i nggak mau itu. Jadi Imam Syafi'i nulis kitab yang menunjukkan bahwa ada beberapa hal mungkin yang dia tidak sepakat dengan Imam Malik. Kenapa? Karena bisa jadi Imam Malik tidak tahu, tidak dapat sumbernya itu. Karena Imam Malik kan dia di Madinah saja. Wala yusyawiru jalisahu fi majlisih, dan tidak bermusyawarah, ya tidak, maksudnya musyawarah tidak ngobrol gitu ya dengan temannya di majlis gurunya. Ya, pada saat guru lagi menjelaskan jangan ngobrol. Ya, wala yaktafitu ilal jawanib, ya, jangan tengok kanan kiri ya dan sekitarnya gitu ya. Bal yajlisu mutriqan sakinan muta'addiban kana fis salat. Justru murid itu harus tenang, ya, menundukkan pandangan, maksudnya fokus, jangan celingak-celinguk dan sebagainya. Ya, tenang, muta'addiban, jaga adab, seakan-akan lagi sholat. Ya, ketika kita sholat kan kita nggak gerak-gerak sembarangan. Udah. Jadi ketika ada guru yang menerangkan, kita fokus, catat, gitu ya kan. Nah, kemudian jangan ke sana kemana, apalagi sambil main handphone, gitu ya. Kalau zaman sekarang godaannya di situ. Nah, kita perhatikan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Oke, kemudian wala yaktsuru alaihi inda malalihi. Ya. Dan jangan banyak bertanya ketika guru sedang lelah, sedang bosan, maksudnya sedang lelah, capek, bisa jadi gitu ya. Udah ngajar dari pagi gitu kan, atau lama tadi sesi ditanyanya banyak-banyak. Nah, jangan ditanya semua. Kalau mau nanya, tunggu waktu yang terbaik. Atau datang ke rumahnya, atau cari momen lain. Ini kalau kita paksakan bertanya pada kondisi guru sedang lelah, capek, itu kadang-kadang jawabannya nggak enak. Kenapa? Nggak maksimal. Ya. Wa idza qama ma'hu. Jika gurunya berdiri, maka muridnya juga berdiri. Gitu ya. Jadi ketika biasa tuh kan duduk, dulu kan ngaji, duduk belajar, duduk ya, lesehan. Gurunya diri, ya kita diri. Wala yatba'uhu bikalamih wa su'alih, dan tidak ikuti ucapannya dan pertanyaannya. Jadi jangan diikuti ketika berdiri ya dia, jangan sambil diri ditanya gitu. Ya, jangan. Wala yas'aluhu fit tariqih. Ya, jangan ditanya di jalan itu, illa an yablugha ila manzilih. Sampai biar guru kita itu sampai ke rumahnya dulu, baru tanya di rumah. Ya. Kecuali hal yang mungkin urgent banget ya gitu ya. Oke lah. Wala yusi'udzan bihi fi af'ali dhahiruha munkarah indahu fahu a'lamu bi asrarih. Dan jangan berburuk sangka kepada guru dalam perbuatan yang secara zahirnya itu munkar, ya, kayak nggak bisa diterima. Padahal guru lebih tahu rahasia di balik itu semua. Ini kadang-kadang gitu guru, kok begini sih? Ternyata ada hikmah di balik itu semua. Ya, nah, itu murid. Nah, akhirnya sebenarnya kita diajarkan agar berbaik sangka kepada guru kita. Tentu nih guru yang dimaksud adalah guru yang apa ya? Guru yang baik lah ya. Guru yang betul-betul menjaga syariat, guru-guru yang berpegang teguh pada agama, bukan asal-asalan. Ya, sehingga ketika ketemu sosok guru seperti itu yang tadi di atas tuh, itu insya Allah dia nggak akan ngajak kita yang nggak benar. Ya, jadi dia bisa apa? Bisa jadi dia punya rahasia, tapi nanti dikasih taunya, gitu ya, dikasih dulu, dididik begini, gini, gini. Jadi yang berburuk sangka. Waliyadzukur inda dzalika qaula Musa lil Khadir alaihi wassalam. Dan ingatlah ketika itu ucapan Nabi Musa kepada Khadir alaihissalam. Ya, kalau kita baca surah Al-Kahfi ketemu kisah Nabi Khadir dengan Nabi Musa tuh. Apa kata? Akhorak tahal itu ghriqa ahlaha. Apa kau sengaja melubangi perahu ini untuk menenggelamkan penumpangnya? Ya, kan waktu itu Nabi Musa nggak tahu. Dan Nabi Musa menganggap ini kok didobrak gimana sih? Tenggelam nanti kita. Takut jita syai'an imro. Sungguh kamu telah melakukan kesalahan besar. Nah, kan secara zahir itu, wah ini nggak bener nih. Kenapa dilobangin? Nah, itu bisa tenggelam kita gimana nanti? Nah, cuma gurunya punya alasan nanti dikasih tahu. Di situ ada raja yang suka ngambilin perahu yang bagus. Kalau nggak saya dobrak, dilihat perahunya bagus. Akhirnya nanti perahunya diambil. Sementara ini adalah aset dia satu-satunya untuk menafkahi keluarganya.
Wa kaunuhu muqti'an fi inkarihi i'timadan al-zahir. Sementara si murid ya menyikapi ya pengingkarannya itu ya, dia pengingkaran kayak Nabi Musa, Nabi Khidir itu. Ya, Nabi Musa mengingkari ya tadi perbuatan Khidir. I'timadan al-zahir karena melihat secara zahir saja. Ya, ini nggak benar nih, kok didobrak ya kan? Bahkan lebih ekstrim lagi tuh yang keduanya ya. Anak kecil lagi mana dibunuh ya. Wah, ini lebih, tapi kalau kita nggak akan diuji kayak gitu oleh guru-guru kita ya, mungkin ada hal yang mungkin bagi kita baiknya kayak gini, tapi guru kita bilang nggak gitu begini, udah tenang aja, berbaik sangka, insya Allah nanti ada hikmahnya. Jadi jangan kemudian kita berburuk sangka dan akhirnya kita hilang adab di situ. Makanya kepada guru yang baik tentu ya, yang memenuhi kriteria warasatul anbiya tuh nggak akan mengajak kita kepada jalan yang nggak benar. Nah, kita berbaik sangka, husnuzon kepada para ulama gitu, dia nggak akan ngajarin kita yang keliru, yang sesat. Tinggal kita pilih ya mana yang mau kita ikuti, kita ambil yang manfaat ya, dan kita tidak sembarangan mengatakan ini sesat dan sebagainya. Padahal bisa jadi bukan itu. Kita yang nggak tahu. Ya, kita bicara secara zahir, melihat secara zahir, padahal sebenarnya ada hikmah yang kita nggak paham. Gitu. Wa in kana laka walidani ada walad. Nah, itu nanti insyaallah minggu depan lah kita lanjutin. Itu lain lagi. Adab apa kepada orang tua. Kalau tadi itu kita dua dulu ya, adab guru dan adab murid. Ya. Baik, itu dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo, kalau ada yang mau tanya. Kalau sekarang boleh tanya lah, nggak apa-apa. Kan di sini sebagian ada dosen, itu paling enggak pernah ngajar lah ya. Assalamualaikum Ustadz. Salam warahmatullahi silakan. Ya, Afan Ustadz. Apa namanya? Ini di sini lagi kebetulan lagi hujan di rumah saya jadi nggak terlalu ini bagus. Apa namanya? Cuma saya ada pertanyaan terkait dengan ya tadi ya apa ada sebagai pengajar gitu kan. Kalau ini saya melihatnya kayaknya konteksnya kalau modelnya pengajaran tuh sifatnya kayak zaman dulu yang orang belajar pada saat apa misalkan belajarnya pada satu guru saat itu gitu ya Ustadz ya, atau mungkin yang ini yang sama lah gitu. Cuma kan kalau kita sekarang ini eh, pembelajaran tuh kan biasanya dalam satu lembaga yang mungkin secara sistem tuh sudah ada dulu gitu ya, kecuali kalau memang eh, apa namanya memang kondisinya itu, makanya sekarang banyak sekali berbagai lembaga atau pendidikan yang mungkin jadi pilihan gitu alternatif karena yang tersedia sebelumnya itu mungkin nggak sepenuhnya cocok juga gitu. Nah cuma kan pertanyaan saya sih sebenarnya seperti ini Ustadz. Kadang-kadang kalau melihat hasil yang melihat pembahasan Ustadz tadi, mungkin yang paling cocok bisa kami terapkan sebagai yang memang statusnya pengajar tuh lebih mungkin kalau di rumah gitu ya, yang memang yang jadinya orang tua sebagai pendidik anak-anak gitu tuh itu pasti relevan sekali gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kayak mengajar di lembaga yang secara sistem agak belum tentu cocok dengan pendidikan Islam secara umum gitu ya, itu kayaknya agak susah juga gitu ya Ustadz. Apa contohnya? Boleh dikasih tahu nggak contohnya gimana? Contoh misalnya gini Ustadz, contoh kita yang paling sederhana adalah misalnya kita mau menerapkan sesuatu yang sifatnya taat aturan dalam sisi ketertiban gitu Ustadz ya, misalnya. Nah, dari pemahaman pengajarnya misalnya, salah satu bentuk tertib itu adalah misalnya kehadiran tepat waktu misalnya gitu Ustadz ya. Nah, terus tapi ternyata di sistem yang berjalannya itu
karena memang dianggap pembelajarannya itu adalah sifatnya pembelajaran dewasa, maka itu tidak menjadi suatu hal yang standar gitu. Boleh-boleh aja, bebas gitu. Daripada Padahal terlambat. iya, padahal terlambat gitu. Jadi datangnya pada telat gitu. Terus sehingga kadang-kadang ya mungkin juga karena pendidiknya jadi emang kurang sabar juga kali berarti ya. Jadi tapi kita ya menurut kita tuh jadi prinsip, sedangkan secara sistemnya itu bukan sesuatu prinsip yang diterapkan gitu. Hmm. Nah jadi nggak matching gitu kan Ustadz ya. Nah yang kondisi seperti itu kan jadi kita susah juga mengharapkan tuh bisa tercapai. Saya membayangkan kalau di saat ini tuh jadi agak susah, kecuali kalau misalkan metode-metodenya seperti yang dulu atau ya di keluarga yang lebih jelas siapa yang bertemu dengan siapa. Tapi kalau yang jumlahnya besar, terus sistemnya mungkin agak berbeda, agak kurang relevan gitu nggak sih Ustadz? Lembaganya lembaga Islam atau bukan? Nah itu masalahnya. Hmm. Soalnya saya misalkan contoh melihatnya adalah, contoh Hmm. begini lah Ustadz, kalau Hmm. saya kan mengajar di perguruan tinggi gitu ya. Oke. Nah, kan kalau misalkan orang mau, kita mungkin bisa lebih bilang begini, kalau kita mau belajar terkait dengan ilmu syariat, perginya ke memang lembaga pendidikan tinggi yang basisnya adalah ya agama Islam gitu ya, Oke. lembaga Islam gitu. Hmm. Nah itu kan mungkin kita jadi bisa lebih titik kritisnya lebih jelas gitu. Tapi Oke. kalau misalkan tapi di sisi lain kan perlu ada eh, apa namanya ya bidang-bidang lain yang mungkin nggak langsung ke syariat, walaupun tidak bisa harusnya dilepaskan semuanya dengan Oke. keagamaan kita. Tapi kan di situ akhirnya ya lembaganya bukan lembaga Islam gitu, Ustaz. Nah, sekarang kalau seandainya Ibu sebagai dosen menerapkan disiplin gitu, kira-kira ada masalah nggak dengan lembaga? Nah, itu bisa jadi ada masalah, Ustaz. Oh gitu? Iya, jadi Apa apa masalahnya namanya misalnya? dianggap tidak seragam, Ustaz. Misalnya kalau kami menetapkan jadi apa namanya contohnya itu jadi suatu hal yang wajib misalnya. Hmm. Tapi yang lain enggak. Nah, itu kadang-kadang kalau dengan anak atau mahasiswa yang sekarang itu mereka bisa mempertanyakan kenapa di sini begini, kenapa di sini begitu gitu. Kenapa berbeda Berarti antara lembaganya bermasalah. iya. Berarti lembaganya bermasalah. Iya. Tapi dengan kondisi seperti itu kan jadinya sebagai orang yang menjadi pendidik pada lembaga tersebut, kita jadi sulit juga gitu ya Ustadz ya. Ya, itu kembali ke sikap kita. Artinya kita mau bertahan ya dengan kondisi begitu, atau kita mau pergi dengan kondisi ya kita punya prinsip. Karena gini, ya Hmm. memang masalahnya ya tidak semua lembaga pendidikan itu lembaga Islam ya, ada yang lembaga umum gitu kan. Tapi kalau seandainya lembaganya punya prinsip ya, punya prinsip untuk mendidik bukan hanya transfer knowledge, bukan hanya ya itulah bedanya pendidikan yang sekuler dengan yang umum. Yang sekuler itu memisahkan daripada adab daripada ilmu. Ya apalagi zaman sekarang mahasiswa, siswa juga ya bukan hanya mahasiswa, siswa itu dianggap customer ya, bukan dianggap murid. Itu masalahnya. Dan ini sebenarnya terjadi bukan hanya di lembaga pendidikan sekuler. Lembaga pendidikan yang pakai nama Islam pun kejadian kayak begitu. Terpengaruh dengan gaya sekuler. Saya pernah pengalaman ngajar di beberapa sekolah gitu juga. Ya, sekolahnya sekolah Islam namanya gitu kan. Tapi tadi memperlakukan orang tua seperti customer. Akhirnya guru nggak berani tegas sama muridnya. Nggak berani tuh. Ya, kalau kenapa gurunya nggak boleh tegas, nggak boleh disiplin? Ya takut kehilangan murid. Gitu. Sekolah itu takut kehilangan murid. Kalau kehilangan murid karena dianggap wah di sini terlalu disiplin begini nanti akhirnya nggak ada yang mau masuk ke situ, nggak ada yang masuk ke lembaga itu. Akhirnya mereka takut kan. Kalau udah begitu modelnya, itu yang ada masalah lembaganya. Dia tidak punya prinsip. Ya, kita kembali ke kita lah kira-kira. Saya nggak maksain ya, saya nggak maksain kepada semua teman-teman. Kalau saya pribadi, saya punya prinsip. Kalau lembaga itu saya tinggal. Kalau saya karena saya nyari ridho Allah, saya bukan nyari uang. Gitu. Bukan saya nggak perlu itu ya. Tapi kalau seandainya belum siap ya jangan. Ya semampunya lah lakukan gitu ya. Saya 2 kali resign dari sekolah Islam yang kayak begitu. Ya, kenapa? Saya pernah Bu ngajar di sekolah Islam. Sekolah Islam, Islamic School namanya. Ya.
bukan sekuler. Kalau sekolah sekuler kita maklum deh, karena sekuler. Ini sekolahnya sekolah Islam. Ketika saya ngajar SD waktu itu, kelas 1. Saya 2 tahun, pertama ngajar kelas 2, terus tahun berikutnya saya diminta ngajar kelas 1 SD. Terus saya bilang, saya tahu Bu dari apa, dari teman-teman yang senior bilang di sini jilbab tidak diwajibkan, gitu ya. Kenapa loh? Saya tanya ke senior-senior, kok gitu? Iya, jadi waktu pertama kali sekolah itu dibuka, katanya orang tuanya dikumpulkan, dikasih tahu bahwa ini wajib pakai jilbab. Orang tuanya, oh kalau pakai jilbab nanti anak kamu begini, wah beralasan macam-macam. Keberatan lagi nih. Nah akhirnya dari konsultan sekolah ini bilang, ya udah oke deh kita ambil jalan tengah aja katanya. Jalan tengah katanya karena ada perbedaan pendapat. Nah ini mulai nih masuk nih paham-paham yang aneh-aneh nih. Karena ada perbedaan pendapat bahwa jilbab itu tidak wajib katanya. Jadi untuk memfasilitasi menengahi, jadi yang di sini pakaiannya roknya wajib panjang, bajunya tangan panjang, jilbab boleh pakai boleh enggak. Dan itu dari TK sampai SMA kayak begitu aturannya. Nah saya waktu itu ini apa namanya bilang, dan saya nggak bikin aturan wajib, saya cuma bilang gini, ayo yang besok yang mau pakai jilbab saya kasih bintang, kan anak SD tuh senang saya kasih bintang aja tuh di papan tulis itu, dia seneng tuh. Nah besoknya tuh pas lagi apel pagi, anak kelas saya semuanya pakai jilbab perempuan itu, ya. Nah, ketika itu, wah heboh tuh di sekolah itu, ya. Sampai beberapa orang tuh datang ke saya nanya gitu, Pak sekarang ini jilbab diwajibin ya Pak? Saya bilang, aturan sekolah sih nggak diwajibin, saya bilang. Cuma saya kan mengajak, ngedidik anak-anak supaya mau pakai pakaian yang menutup aurat, saya bilang gitu. Kalaupun enggak, saya nggak akan marah. Kenapa? Wah, anak kelas 1 SD belum wajib. Saya juga tahu, tapi kalau mau pakai, ya saya apresiasi, saya bilang gitu. Kita tanamkan sejak dini gitu ya. Oke, oh gitu Pak, iya. Saya nggak wajibin, saya tahu karena anak kelas 1 SD. Nah, tapi akhirnya apa? Saya dipanggil sama kepala sekolah waktu itu. Dipanggil, ditanya. Saya dianggap, Bapak mendoktrin ya, begini, gini, gini. Saya bilang, Pak, kita tuh yang udah ditetapkan syariat nggak perlu doktrin, sampaikan aja. Oh, pokoknya saya ditegur lah. Saya bilang, kecuali saya ngajarin anak-anak pakai baju yang membuka aurat. Kan saya ngajarin yang menutup aurat. Kalaupun tidak pakai jilbab, saya nggak tegur. Kenapa? Saya tahu masih kelas 1 SD. Jadi tidak akan marah. Saya bilang gitu. Tapi masalahnya kan ini syariat. Dan kita kan sekolahnya, saya bilang, ini Islamic school, saya bilang gitu. Ya, dan seterusnya. Sampai akhirnya kita, ya saya beberapa kali dipanggil. Saya termasuk yang punya prinsip. Akhirnya saya resign. Saya pergi. Ya udah saya ngajuin resign. Seperti itu. Saya resign, dan saya pergi. Pindah ke sekolah yang lain. Sekolah yang juga, sekolah Islam juga. Ya, saya termasuk pionir di situ. Ya, sekolah baru saya mulai masuk, guru pertama, angkatan pertama, saya buat kurikulumnya segala macam. Awal-awal bagus, idealismenya bagus. Ya, idealismenya bagus. Apa namanya? Jilbabnya. Oh, saya tuh yang itu. Semua wajib pakai jilbab. Gitu ya, wajib pakai jilbab. Nah, mulai tahun kelima nih, anak yang punya sekolahnya macam-macam. Anak yang punya sekolah ini baru pulang dari Perancis kuliahnya, gitu ya. Nah, dia punya pahamnya jilbab gitu nih, bebas aja. Mulai pertama-tama apa? Jilbab yang tadinya menutup dada suruh masukin. Jadi jilbabnya kayak jilbab polisi gitu ya. Ya, suruh masuk ke dalam. Saya tegur, ya saya sampaikan, saya ketemu, saya bilang kenapa harus dimasukin? Saya bilang gitu, kan itu untuk aurat. Dia bilang gitu. Di Quran jelas gitu, kan nggak usah cari-cari yang lain. Tapi itu kayak orang tua katanya. Stylenya jelek. Ini kan anak-anak muda, anak-anak remaja. Gitu. Saya bilang nggak gitu. Saya berargumen tuh ketika dihadapkan kepada pimpinan. Sampai akhirnya lebih parah lagi dianya nih datang ke sekolah tanpa pakai jilbab. Cuma pakai tutup kepala doang gitu. Lehernya kelihatan mana-mana gitu. Saya bilang, gimana? Kita sekolah Islam, saya bilang gitu ya. Kita nadu anak-anaknya anak Islam, tapi dia sendiri yang punya sekolah anaknya nih begitu pakaiannya. Saya bilang saya nggak bisa kayak begini jalanin. Saya ingatkan jangan begitu dong. Kita kan mendidik anak-anak. Oh, akhirnya macam-macam berdebat, berargumen. Saya mundur. Udah. Nah, itu saya ya, itu saya. Tapi kalau ibu nggak siap jangan. Ya sudah lakukan yang sebisanya saja. Ya, nasihati, ingatkan mungkin gitu ya. Nah, kalau saya begitu tuh waktu sampai sekarang ya udah akhirnya saya di pondok. Nah, di pondok nggak ada masalah. Jadi
saya tetap berjalan gitu. Kalau saya gitu, Bu. Ya. Itu bukan lembaga sekuler itu lembaga Islam tuh. Lembaga pendidikan Islam. Saya belum pernah ngajar di sekolah umum ya, tapi di lembaga-lembaga Islam. Lembaga Islam pun sama, bukan hanya di sekolah, di kampus pun pernah saya dulu ngajar di kampus. Ya, kampusnya kelas intensif, kelas karyawan, Sabtu Ahad lah kira-kira gitu ya. Saya tahu nih mereka orang-orang yang kuliah itu cuma pengen dapat ijazah aja. Saya sampai bilang kepada mereka, Bapak Ibu ini kan kuliah karena dapat tugas dari sekolah supaya ada apa namanya sertifikat ijazah formalnya S1 gitu kan. Saya paham, saya bisa bantu sekedarnya saya bilang gitu. Tapi saya berharap Bapak Ibu kalau kuliah saya masuk saya bilang gitu. Datang aja. Saya bilang, saking saya gampangin tuh, kalau Bapak Ibu masuk kuliah saya pasti kasih nilai lulus minimal B itu dapat saya bilang. Asalkan masuk saya bilang gitu. Kalau nggak masuk saya nggak bisa kasih nilai. Saya bilang gitu. Datang aja. Kenapa? Saya pengen berbagi gitu. Apa yang saya dapat saya bagi. Karena kan guru-guru nih. Saya sampaikan gitu ke mereka dari awal kuliah tuh. Tapi faktanya pas lagi kuliah banyak yang nggak datang. Banyak yang nggak datang. Begitu pas ujian datang banyak kelas. Penuh banget saya bilang. Kok penuh banget nih? Saya tegur satu. Anda siapa? Anda siapa? Saya tegur satu. Kok saya nggak pernah lihat beralasan begini gitu. Enggak, saya nggak mau. Saya udah sampaikan dari awal kuliah. Kalau seandainya Anda mau kuliah saya masuk. Kalau enggak. Jadi enggak saya izinin kuliah. Nggak saya izinin kuliah tuh. Ya. Dan nggak saya kasih nilai. Nggak saya izinin. Nah, tapi karena saya mempertahankan idealisme kayak gitu, akhirnya saya nggak diperpanjang lagi di kampus itu. Alhamdulillah. Jadi saya nggak dikasih ngajar lagi dan udah saya mundur kebenaran. Udah kan nggak mau. Kalau sama dosen lain dia bisa gitu. Yang penting masuk pas ujian. Nah, saya nggak mau. Saya bilang saya bukan cuma ngajar di sini. Kalau Anda pengen dapat ijazah aja, Anda nggak usah kuliah sama saya. Gitu. Jadi mungkin saya dianggap terlalu idealis oleh sebagian orang di kampus. Saya anti mainstream. Ya udah saya mundur. Dan saya tinggal kampus itu. Ya, jadi seperti itu. Sampai sekarang, alhamdulillah sekarang saya ngajar di kampus. Di kampus pun dari awal saya bilang kepada mahasiswa saya S3. Ya, dan mahasiswa saya ini banyak yang kiai, yang dekan, yang dosen segala macam. Saya bilang, tolong masuk di kelas saya bilang. Meskipun dia udah kiai, meskipun dia udah pinter, meskipun dia udah punya pengalaman, tapi saya berharap kita bisa kumpul, kita bisa diskusi, bisa sharing dan sebagainya. Saya pengen begitu. Kalau enggak, ya tetap saya absen. Ini nggak masuk. Mau dia kiai, saya kasih nilai jelek kalau seandainya dia enggak ini. Dia kiai di pesantrennya, tapi di kelas saya dia mahasiswa saya, gitu ya. Jadi ya memang begitu resiko kalau megang idealisme. Tapi kalau seandainya nggak siap, ya jangan. Gitu. Saya nggak bisa maksain ya, nggak bisa maksain teman-teman untuk ngikutin sikap saya. Kalau saya punya sikap kayak gitu. Begitu Bu Ardiana kira-kira itu kalau saya itu. Ya, baik, baik Ustadz. Ustadz sama satu lagi penasaran Ustadz. Ya. Mudah-mudahan nggak terlalu malam. Apa namanya? Sebenarnya salah satu lagi yang kadang-kadang jadi kendala itu ya mungkin tadi sebenarnya udah sempat dibahas juga sih ya. Mm-mm. Terkait dengan yang saya perhatikan ya yang belakangan ini tuh kadang-kadang apabila ya misalkan yang jadi murid itu adalah anaknya seseorang gitu. Ya. Nah, itu kan suka jadi Iya. potensi masalah gitu loh. Ah, iya. Nah, itu sebenarnya kalau Ustadz apakah punya apa pengalaman yang mungkin bisa di-sharekan kalau ada kondisi semacam itu tuh sebenarnya eh, bagaimana baiknya gitu yang kita bisa tetap mempertahankan eh ya apa namanya eh, izahnya ini Mm-mm. seorang pendidik tapi apa dengan cara yang baik dan benar gitu Ustadz. Waktu di sekolah internasional, saya ngadepin anak-anak orang yang punya duit banyak, Bu. Ada anak Kapolda, ada anak gubernur, ada anak anggota DPR, macam-macam banyak. Itu pernah ada salah seorang Kapolda ngeluarin senjata apinya di ruangan saya. Gara-gara anaknya saya tegur dan sebagainya. Datang nih, sampai ngeluarin senjata. Saya bisa tembak gini. Saya tetap tenang aja. Saya bilang ke dia, ini ruangan saya Pak, tolong hargai saya bilang.
ke Kapolda, tapi bukan Kapolda Jakarta, Kapolda daerah. Saya bilang, ini ruangan saya, jadi tolong hargai saya bilang gitu. Kalau bapak di ruangan bapak terserah, saya bilang, tapi ini ruangan saya bilang gitu. Sama istrinya ditahan-tahan. Istrinya takut juga kali ya. Saya sih nggak takut, ya bilang biarin aja. Ya. Terus saya pernah ngeluarin anak gubernur. Saya bukan ngeluarin sih, nggak saya kasih nilai. Anak gubernur dari daerah, bukan gubernur Jakarta. Ya, nggak pernah masuk anaknya, jarang masuk. Ya, waktu lagi mau bagi rapot, wali kelasnya telepon saya. Gimana Ustadz ini? Saya bilang, saya kasih 0 nilainya. Saya bilang, nggak ada sama sekali. Oh, enggak, orang dia nggak pernah masuk lah saya bilang gitu. Banyak alasan izin begini, gini, gini. Enggak. Masa enggak? Iya, enggak ada, saya bilang. Saya nggak mau kasih nilai. Datang orang tuanya tuh ke saya, pengen ketemu saya, berusaha datang menemui, bahkan ngajakin ketemuan di luar. Enggak bilang. Saya bilang kalau mau ketemu saya, datang ke ruangan saya. Biar kita lihat sama-sama. Kalau di luar nanti saya dikasih apa-apa kan. Dan nanti bisa macam-macam. Datang ke sini kalau mau. Sampai akhirnya keluar anak itu. Ya, keluar dan akhirnya ya alasannya nanti kalau anak saya nggak naik gimana nanti secara psikologisnya begini enggak, saya bilang nggak ada urusan dia nggak peduli kita, ngapa kita peduli dia, saya bilang gitu. Ya, sampai akhirnya ya udah keluar dan setelah berapa tahun kemudian, ya berapa tahun kemudian ya saya udah kuliah S2 waktu itu kalau nggak salah, itu ada kasus, ya kasus bapaknya ini ngambil program doktor salah satu kampus berserta rombongannya, nggak pernah kuliah tapi tiba-tiba sidang. Saya bilang, oh pantas, ya, ya anaknya gitu, bapaknya juga sama gitu, dan itu terbongkar, ya, saya bilang rame betul, ya, dan itu, oh viral waktu itu, jadi saya pikir pantas aja bapaknya, ya, karena bapaknya juga sama kelakuannya sama anak. Nah, yang ketiga anak anggota DPR, ya, ketua Komisi 9 waktu itu, anaknya CDO. Kenapa? Karena terlalu banyak masalah. Udah sering banget masalah. Udah kasih teguran lisan pelan-pelan. Udah kasih SP1, SP2. Ya nggak di ini. Nggak berubah juga. Jadi kita kembalikan. Kita baik-baik. Tiba-tiba ayahnya nggak terima. Padahal ayahnya waktu kita ingetin, iya iya kita akan berusaha gini-gini. Tapi nggak ada perubahan sama sekali. Kita keluarin. Kemudian dia nggak terima. Apa yang dilakukan? Ayahnya mentang-mentang ketua komisi DPR. Itu telepon Menteri Pendidikan pada saat itu. Dikatakan bahwa sekolah ini nggak benar gini 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 dan akhirnya datang utusan dari apa, dari kementerian, ya, dari apa Diknas untuk mengecek kita jadi kayak tersangka, ditanya macam-macam, diwawancara segala macam. Loh, saya bilang yang salah siapa kok kita jadi nanya mama apa buktinya, saya punya berkas lengkap, saya waktu itu bagian kesiswaan, saya punya data lengkap, saya punya teman sebelah saya, partner saya psikolog, kita kalau nanganin masalah selalu sama-sama tim. Semuanya data lengkap. Berbagai pendekatan sudah kita gunakan. Begini, gini, gini, gini. Ya, sampai kita disuruh datang ke kantor dinas di Jakarta Selatan. Ya, ketemu dengan kepala dinasnya itu. Ya, ngomong begini, gitu, ngelobi. Sampai bahkan ngancem. Ini kalau seandainya Bapak Ibu guru bersikukuh gini, ini bisa sampai ke meja hijau katanya. Mereka ngancem kita gitu. Kita bilang, bawa ke meja hijau sekalian. Nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Nggak apa-apa, kita nggak usah takut. Ayo kita lihat siapa yang akan bertahan di meja hijau. Ya, kita nggak takut. Udahlah dia mempermalukan kita kayak begini, masa kita harus narik lagi, terima. Enggak. Kita lanjutkan Pak, nggak apa-apa. Apa ternyata? Nggak jadi, dia nggak berani juga sampai ke meja hijau. Kalau sampai kita dipanggil ke meja hijau, kita ramein lagi waktu itu. Itu beberapa pengalaman saya di sekolah internasional ketika itu. Ya, seru ya karena banyak orang-orang yang duitnya nggak ada nomor serinya tuh. Ya. Tapi ya saya jaga betul, ya, karena saya nggak mau didikte dengan cara-cara seperti itu. Ada anak yang bermasalah, orang tua, saya telepon orang tuanya, saya minta datang ke sekolah karena kita perlu bicara. Dia bilang, "Aduh saya lagi sibuk Pak, banyak urusan di kantor gini, tolonglah ini." Saya bilang, "Kalau Bapak Ibu tidak ada yang datang ke sini, anak Bapak Ibu saya pulangkan." Saya gitu ya. Saya agak galak tuh jadi guru. Selama Bapak Ibu tidak datang ke sekolah, maka anak Ibu saya pulangkan. Atau saya keluarkan dari sini, tidak boleh sekolah. Akhirnya datang juga dia. Ya datang, saya marahin. Saya bilang, Bapak Ibu tuh lebih senang, lebih sayang usahanya ya, bisnisnya daripada anaknya. Saya tegur.
Ya, jadi kayak gitu lah kira-kira itu pengalaman-pengalaman saya. Tapi memang ya gitu lah resikonya idealisme gitu. Kira-kira gitu deh sedikit pengalaman tuh. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya, Ya, kalau sekarang kan di perguruan tinggi itu modelnya adalah pembelajaran dewasa ya. Jadi betul. student center. Nah, Mm-mm. kalau di kami itu kuliah itu mahasiswa nggak wajib hadir. Tapi ada Hmm, beberapa dosen yang berkeberatan sebenarnya ya. Jadi dia mm-mm. merasa bahwa kehadirannya nggak dihargai. Betul. Tapi menurut pemangku Iya. jabatan ya, ya anak-anak ini udah dewasa, dia bisa belajar dari mana aja, nggak perlu hadir ke kelas. Yang penting ujiannya lulus gitu. Jadi mendengarkan kuliah itu bukan sesuatu yang wajib dan nggak boleh diwajibkan. Nah, kalau menurut Ustadz, gimana nih Ustadz dengan fenomena ini Ustadz? Menurut saya, kalau menurut saya itu salah. Itu salah. Iya, Karena dia tidak paham filsafat pendidikan. Gitu. Menurut saya pemangku kebijakannya tidak paham filsafat pendidikan. Itu bukan pendidikan namanya. Ya, itu cuma sekedar transfer knowledge aja. Kalau gitu bubarin aja kampusnya kalau memang bilang gitu. Ya, kan dia bisa belajar dari mana saja. Ya, ngapain juga, gitu kan? Ya. Makanya saya jujur aja, saya termasuk tidak sepakat dengan prinsip bahwa guru atau dosen itu hanya sebagai fasilitator. Akhirnya adab hilang di situ. Ya. Inti pendidikan itu di adab. Gitu ya. Jadi kalau seandainya udah biarin aja mau masuk mau nggak masuk segala macam terserah dia loh, nggak bisa gitu. Itu bukan pendidikan. Justru pendidikan itu adab itu yang utama dan adab itu bukan hanya di tingkat dasar sampai ke jenjang yang paling tinggi adabnya itu harus dijaga betul. Bahkan semakin tinggi jenjang pendidikannya adabnya harus semakin tinggi daripada yang di tingkat dasar. Nah, ketika dibebaskan begitu saja, udah biarin aja yang penting pas ujian bisa loh. Kalau gitu ngapain ada kampus? Nggak usah. Ya udah, mendingan dia suruh belajar sendiri aja. Nanti ujiannya langsung pakai online aja. Ya, udah. Kayak jawab soal begitu aja. Nggak usah ada kampus, nggak usah ada dosen kayak gitu. Dan akhirnya pendidikan kita makin rusak. Kalau saya pribadi, termasuk yang nggak setuju dengan kayak gitu. Kenapa? Wong di kampus itu ada pelajaran adab aja, ada pelajaran PAI saja masih rusak. Apa yang kita hasilkan dengan sistem pembelajaran semacam itu? Ya, itu kalau bahasanya mengutip meminjam istilah mantan dekan dari Oxford itu namanya excellence without a soul. Without a soul. Jadi ada orang di kalau di sana tuh kasusnya kasus para dosen gitu ya. Jadi dia punya kecerdasan tapi nggak ada jiwanya. Ya, akhirnya meremehkan ilmu, meremehkan dosen, meremehkan guru dan sebagainya. Ya, jadi kalau buat saya itu bukan lagi pendidikan, ya itu sekedar apa namanya, sekedar apa namanya, ya transfer knowledge aja dia belajar sendiri. Itu sih kalau kalau saya Bu, gitu ya. kemudian ada lagi Hmm. fenomena tuh kayak mahasiswa menilai dosen. Ah iya. Itu kayak di Amerika tuh begitu tuh. Ya. Di Amerika tuh ada yang begitu. Ya itu karena itu, Bu. Karena itu industrialisasi pendidikan kayak gitu akhirnya tuh. Ya, itu begitu. Jadi akhirnya eh itu tadi apa namanya? eh, mahasiswa itu diperlakukan sebagai customer. Ya, kalau seandainya dia suka sama dosennya, dia nilai bagus gini-gini ya. Tapi kalau enggak ya akhirnya dikasih nilai enggak bagus. Ganti dosennya gitu. Jadi akhirnya dosen itu ditentukan oleh mahasiswa. Gitu kan? Bisa jadi kayak gitu tuh. Padahal harusnya yang mengevaluasi dosen itu bukan mahasiswanya, tapi yang atasannya, yang dia melihat bagaimana kinerjanya, ya, dan harus dibuatkan perangkat evaluasinya untuk para dosen itu. Gitu. Kalau nggak bagus ya sudah, nanti dosen itu bisa dievaluasi, kalau masih nggak bisa diperbaiki ya diberhentikan. Tapi itu yang punya otoritas menilai itu kan harus yang lebih tinggi. Kan lucu kalau seandainya yang memberi nilai itu yang lebih rendah. Ya gimana cara mereka menilai? Ya kan? Orang awam suruh menilai itu nggak benar. Ya, makanya lomba-lomba yang pemenangnya lewat voting itu sebenarnya kalau buat saya lucu. Kenapa? Loh, orang-orang awam cuma gara-gara banyak doang kemudian apa? Kemudian menang. Ya, jadi akhirnya kebenaran itu kalah dengan apa? Dengan jumlah yang banyak. Jadi meskipun dia nggak benar orang-orang awam, gitu, tapi kalau banyak
jumlahnya akhirnya mengalahkan yang benar. Ya, lomba Master Chef deh, ya. Yang nilai itu orang yang nggak ngerti apa, yang nggak ngerti masakan, ya rusak. Apalagi masalah pendidikan. Ya, lomba Master Chef itu yang jadi juri itu yang udah pengalaman di bidang masak di mana-mana, udah belajar di luar negeri, udah pengalaman jadi chef gini-gini, dia bisa nilai. Oh ini masakannya gini-gini. Nah sekarang coba chefnya dinilai oleh pesertanya. Chef Juna yang galak gitu misalnya ya. Misalnya gitu kan. Oh ini nggak ganti aja nih. Lah, katanya memang begitu settingannya kayak begitu. Memang harus ada yang begitu. Kalau saya pribadi melihat itu bagian dari efek ya, industrialisasi pendidikan juga tuh. Akhirnya semuanya dosen akhirnya nggak punya apa? Dosen tuh nggak punya otoritas. Ya, akhirnya betul-betul dipantau gitu. Kalau saya melihat itu bagian dari kerusakan ilmu hari ini tuh. Ya. Gitu, Bu. Banyak PR kita ya di dunia pendidikan ya, termasuk di pendidikan tinggi. Iya banget Ustadz. Iya betul, memang begitu. Nggak di mana-mana. Ya, akhirnya gitu. Dan problemnya adalah di pendidikan tinggi. Itu yang paling bermasalah sebenarnya. Kenapa? Sebab ketika pendidikan tinggi yang rusak, maka ke bawahnya akan rusak. Gitu ya. Makanya Profesor Alatas itu sangat concern pada pendidikan tinggi. Kenapa? Karena tadi kerusakan di jenjang tinggi itu akan berpengaruh ke bawahnya. Ya. Kita emang agak sedih juga gitu kalau ngelihat apa banyak masalah di pendidikan tinggi gitu ya. Yang begini, yang begitu ya, macam-macam. Nggak tahu nih, mudah-mudahan menteri yang baru bisa memperbaiki, tapi memang agak susah karena problemnya terlalu banyak. Belum lagi ya teman-teman dosen di sini tahu lah ya, tugas-tugas administratifnya kan banyak banget, ya kan? Nah, ya, jadi betul-betul jadi super dosen tuh, harus ini, harus itu dan sebagainya. Masya Allah. Ya. Ya, baik, itu dulu ya mungkin ya. Insya Allah nanti kita lanjutin lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kita cukupkan, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.